Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perubahan strategik dan organisasi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Gyofrik Livartono, yaitu saya sendiri. Itu ada Nur Imamah Jayanti Taufik, lalu ada Ahmad Hanif Setiawan, lalu ada Revani Jalasyam, dan ada Carisa. Baik, pertama saya akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran materi pada hari ini. Jadi yang pertama yaitu ada memahami faktor eksternal dan internal yang mendorong perubahan organisasi. Yang kedua, menjelaskan model perubahan organisasi. Yang ketiga, memahami 8 langkah dalam memimpin perubahan organisasi yang dicetuskan oleh Kotter. Yang keempat, menjelaskan pengembangan organisasi dan memahami prosesnya. Yang kelima, menjelaskan cara dinamis untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Lalu yang keenam, menjelaskan karakteristik kunci dari penerima dan agen perubahan yang berdampak terhadap keberhasilan ataupun resistensi terhadap suatu perubahan. Yang ketujuh, mengidentifikasi strategi alternatif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang kedelapan, mendefinisikan istilah tekanan atau stres dan menjelaskan model tekanan atau stres dalam pekerjaan. Yang kesembilan, menjelaskan faktor-faktor yang memodelisasi tekanan atau stres seperti dukungan sosial, daya tahan, dan perilaku tipe A. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu menjelaskan pentingnya Employee Assistance Programs (EAPs) dan pendekatan terpadu untuk mengurangi tekanan atau stres. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model perubahan. Perubahan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu perubahan adaptif, perubahan inovatif, dan perubahan inovatif radikal. Perubahan adaptif menekankan perubahan sesuai dengan praktik yang umum digunakan, sehingga perubahan ini dapat dikatakan terendah dari sudut kompleksitas, biaya, dan ketidakpastian. Perubahan adaptif bukan merupakan ancaman bagi karyawan, karena karyawan merasa sebagai sesuatu yang wajar dan nasib. Perubahan inovatif merupakan perubahan yang sifatnya lebih kompleks, memerlukan biaya lebih besar, dan menyebabkan ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan perubahan adaptif. Ketidaklasiman dan ketidakpastian yang lebih tinggi menciptakan ketakutan akan perubahan pada diri karyawan. Perubahan inovatif yang radikal paling sulit diimplementasikan karena mengancam kepercayaan diri manajerial dan rasa aman karyawan. Sisi lainnya adalah bahwa perubahan inovatif radikal memiliki potensi keuntungan besar dan harus didukung oleh budaya organisasi serta aset berwujud organisasi. Baik, selanjutnya ini membahas tentang model perubahan Lewin. Di bagian ini memaparkan esensi model perubahan organisasi Lewin, yakni mengenai bagaimana memulai perubahan, mengolah perubahan, dan menstabilisasi proses perubahan. Asumsi dasar yang dikembangkan Lewin ada sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan melibatkan pembelajaran, sesuatu yang baru dan menghentikan praktik organisasi yang biasa digunakan. Yang kedua, yaitu perubahan tidak akan terjadi jika tidak didukung motivasi untuk berubah. Yang ketiga, yaitu sumber daya manusia merupakan inti dari perubahan organisasi. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan dapat muncul bahkan ketika tujuan perubahan sangat diharapkan. Untuk yang terakhir, ada perubahan efektif membutuhkan perilaku, sikap, dan praktik organisasi yang baru. Selanjutnya, memulai perubahan. Nah, di sini tuh fokus dari tahap ini adalah menciptakan motivasi untuk berubah. Para manajer sering menggunakan data terkait efektivitas, efisiensi, dan kepuasan konsumen untuk mendorong karyawan termotivasi melakukan perubahan. Teknik yang kerap digunakan pada tahap ini adalah benchmarking atau perbandingan kinerja antar unit dengan unit terbaik ataupun antar perusahaan dengan tujuan belajar bagaimana kinerja terbaik tersebut tercapai. Terus ada perubahan. Nah, perubahan itu perlu dilakukan untuk meningkatkan proses prosedur, produk, layanan, dan kepentingan manajemen. Perubahan melibatkan proses pembelajaran. Selain itu juga melakukan sesuatu dengan cara berbeda, sehingga memerlukan informasi, proses, prosedur, perlengkapan, teknologi, dan perilaku baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Perubahan organisasi dapat bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan atau menyelesaikan masalah dan dapat ditargetkan pada level manajemen yang berbeda dalam suatu organisasi. Untuk selanjutnya itu ada stabilisasi. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mendukung dan memperkuat perusahaan dengan cara
membantu para karyawan mengintegrasikan perilaku atau sikap yang berubah menjadi kebiasaan untuk melakukan sesuatu. Pelatihan dan teladan atau contoh digunakan untuk memperkuat stabilisasi. Selain itu, penghargaan dalam bentuk insentif uang kerap kali digunakan untuk mencapai stabilisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu adalah model sistem perubahan. Model sistem perubahan memberikan para manajer kerangka kerja untuk mengetahui apa saja yang harus diubah dalam keberhasilan dari perubahan. Komponen inti dari model sistem perubahan adalah yang pertama input, kedua rencana strategis, yang ketiga adalah elemen-elemen target dari perubahan, dan yang terakhir adalah output. Lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu adalah 8 langkah Kotter untuk memimpin perubahan organisasi. Kotter yakin bahwa perubahan organisasi dapat gagal akibat kesalahan manajer senior dan mengusulkan 8 langkah untuk melakukan suatu perubahan. Kotter sendiri sebenarnya mengadopsi model perubahan dari Lewin, karena 4 langkah pertama menggambarkan memulai perubahan, dan langkah 5, 6, dan 7 menggambarkan perubahan, dan langkah 8 menggambarkan stabilisasi. 8 langkah Kotter dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun rasa pentingnya perubahan, yang kedua menyusun koalisi, dan yang ketiga mengembangkan visi dan strategi, yang keempat mengkomunikasikan perubahan visi, yang kelima melakukan tindakan yang berdampak luas, yang keenam menunjukkan keberhasilan jangka pendek, yang ketujuh mengkonsolidasikan pencapaian perubahan dan berupaya menghasilkan lebih banyak perubahan, dan yang terakhir mengumumkan pendekatan baru dalam budaya organisasi. Selanjutnya ada melakukan perubahan melalui pengembangan organisasi. Sebelumnya, apa sih arti dari pengembangan organisasi itu sendiri? Pengembangan organisasi adalah sebuah metode untuk melakukan perubahan di dalam organisasi, supaya kinerja dan kerjasama orang-orang di dalamnya bisa jadi lebih efektif. Pendekatannya menggunakan ilmu perilaku manusia, psikologi, sosiologi, pendidikan, dan juga manajemen. Jadi, pengembangan organisasi bukan cuma soal struktur, tapi juga soal bagaimana orang-orangnya berkembang dan beradaptasi. Supaya perubahan bisa terjadi, dibutuhkan yang namanya agen perubahan. Ini adalah orang yang jadi pemicu atau pendorong perubahan dalam organisasi. Agen perubahan bisa dari luar, seperti konsultan, ataupun dari dalam, seperti manajer atau staf. Tugas mereka adalah membantu organisasi melihat masalah dengan cara yang baru, dan menemukan solusi yang lebih cocok dan efektif. Proses pengembangan organisasi. Prosesnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, diagnosis intervensi. Di tahap ini, organisasi mencari tahu masalah atau tantangan yang sedang dihadapi, lalu langsung mengambil langkah atau tindakan berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang kedua dan ketiga adalah evaluasi dan feedback. Setelah intervensi dilakukan, kita lihat hasilnya, apakah efektif atau belum, dan memberikan feedback untuk penyempurnaan ke depannya. Slide selanjutnya dikutip dari sebuah artikel, menurut Yusnita dan Aslami tahun 2022, perubahan seringkali perlu dirancang, direkayasa, dan dikelola dari kepemimpinan yang kuat, visioner, cerdas, dan berorientasi pada pertumbuhan. Slide selanjutnya. Pengembangan organisasi ini berbeda dari model-model perubahan yang lebih lama seperti milik Lewin dan Kotter. Model lama cenderung mengikuti urutan langkah yang kaku, sedangkan pengembangan organisasi lebih fleksibel dan situasional. Walaupun begitu, tetap ada unsur dari model Lewin dan Kotter yang diambil, seperti tahap awal memulai perubahan dari Lewin, fokus pada diagnosis seperti di model sistem, dan beberapa langkah dari Kotter seperti membangun visi dan memperkuat perubahan. Dan beberapa langkah dari Kotter seperti membangun visi dan memperkuat perubahan. Memahami dan menangani resistensi terhadap perubahan. Pada bagian ini, mengenai resistensi terhadap suatu perubahan merupakan respon emosional terhadap ancaman yang nyata ataupun imajinatif terhadap rutinitas kerja yang sudah terbentuk. Resistensi merupakan interaksi dinamis antara karakteristik penerima, karakteristik agen, dan hubungan agen penerima perubahan. Lalu dikemukakan bahwa karakteristik penerimaan adalah kecenderungan yang fleksibilitas seseorang terhadap perubahan kecemasan terhadap sesuatu yang baru, seperti takut gagal, kehilangan sesuatu, dan keamanan kerja, tekanan rekan kerja, dan kesuksesan masa lalu yang menyebabkan sikap keras kepala untuk berubah. Strategi alternatif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan.
Karakteristik agen perubahan adalah orang-orang dengan keputusan mengganggu tradisi kebudayaan atau hubungan kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik personal, memiliki kemampuan atau pembagian waktu yang baik, memiliki gaya kepemimpinan tertentu, dan mampu melegitimasi perubahan melalui penghargaan atau pemberian insentif. Resistensi akan berkurang jika agen penerima perubahan memiliki hubungan yang positif dan saling percaya. Kotter dalam penelitiannya terhadap lebih dari 100 perusahaan di USA menemukan bahwa penyebab resistensi adalah masalah dalam struktur organisasi dan sistem penilaian kinerja yang membuat orang berpikir untuk memilih visi baru atau kepentingan mereka sendiri. Temuan Kotter ini mengimplikasikan bahwa manajemen perlu mendapatkan umpan balik dari karyawan tentang hal apapun yang dapat mempengaruhi kemampuan atau kemauan mereka untuk menerima perubahan.